Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, hari ini Sabtu jam 7. Saya akan mencoba membuktikan seberapa irit expander tahun 2019. Untuk percobaan hari ini saya akan jalan dari Bogor sampai Semanggi. Ya, mudah-mudahan sih nggak macet ya hari Sabtu. Jadi ada yang bilang bahwa expander itu bisa sampai 30 km per liter. Kita buktikan bener nggak sih gitu ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi ke kita semua. Apakah benar 1 liter bisa 30 km? Selamat menyaksikan. Ini dari R3 ini. Daerah R3 Bogor Timur ya. Kita masuk tol dari Bogor Selatan. Jadi teman-teman sekarang kalau ke Bogor itu nggak harus keluar di Kebun Raya, tapi ada pintu keluar lagi yang lain. Jadi setelah Sentul, lalu Kebun Raya Bogor, itu lurus lagi ke arah Ciawi, nanti ada pintu tol Bogor Selatan. Nah, ini itu arahnya sudah ada tuh. Kita masuk ke sini jam 7 pagi. Ada banyak orang yang olahraga. Saya masih mencari sesuap nasi. Sudah masuk jalan tol. Bensin menunjukkan 8,5 km per liter. Masih jauh ya. Ini nanti dalam perjalanan saya mungkin banyak menggunakan cruise control ya, karena memang salah satu kelebihan expander. Waktu itu juga saya ambil expander karena yaitu adanya cruise control. Jadi bisa santai kaki, walaupun belum adaptif ya atau aktif cruise control, tapi lumayan lah. Soalnya santai aja. 60 km per jam. Ya, saya belum mau cepet-cepet karena di depan sudah pintu tol. Jadi gerbang tolnya sama ini, sama dengan kalau teman-teman dari Puncak, dari Ciawi itu nanti bayar tol di sini, sama dari sini juga, dari Bogor juga, Bogor Selatan. Bayar tol. Ada kejauhan.
Oke. Tol paling murah se-Indonesia. Cuman 7.000 rupiah. Dengan jarak 40 kilo. Artinya 1 kilonya itu hanya 7.000 bagi 400 bagi 40. Nggak sampai 200 ya. Sampai 200. Per kilometer. Kenapa bisa murah dibandingkan tol lain kan? Sekitar 1.000 per kilometer gitu. Karena di tol Jagorawi ini mungkin ya sepertinya cicilan utangnya sudah lunas. Jadi dengan harga 200 rupiah per kilometer itu kita hanya membayar biaya maintenance saja. Seperti itu. Nah, sekarang konsumsi bensin 16,8 km per liter. Itu konsumsinya. Tadi 8, sekarang 16. Ini juga sih teman-teman, saya ingin mengingatkan juga ya, salah satu faktor yang dapat membuat mobil irit itu adalah gaya berkendaraan gitu ya. Semakin kita ugal-ugalan, gas rem, bensinnya semakin boros. Tapi kalau kita bawanya itu santai gitu ya, cepat juga nggak masalah sih, tapi konsisten, nah itu bisa menghemat bensin mobil. Ini saya saat ini RPM sekitar 1800, kecepatan 75. Dan speedometer sudah menunjukkan 19,4 speedometer bensin 19,4 km per liter. Sepi dibandingkan hari kerja, hari biasa. Nggak terlalu sepi juga ternyata Sabtu pagi di Jagorawi. Nah, kita baru lewat Sentul Selatan ya. Saya naikkan speednya jadi 80. Saya ada janji meeting 8.30 ya. Sekarang 7.15. Harusnya sih sampai ya. Kalau tadi ngeliat Google Maps sih tidak sampai sejam ke Semanggi.
Selatan ya, yang orang yang mau jalan-jalan ke puncak ya sudah pada sampai di Sentul, area Sentul nih, kelihatan volume kendaraan yang ke arah Bogor, Puncak, Sentul sudah mungkin 2-3 kali lipat lebih banyak dibandingkan volume kendaraan yang ke arah Jakarta. Ya, jadi memang terlihat ya, orang tajir lebih banyak kepada orang yang belum tajir nih. Yang belum tajir Sabtu-Sabtu masih kerja, yang udah tajir Sabtu-Sabtu jalan-jalan, family time, me time. Kalau ini bukan me time, boss time. Ini sudah sampai pintu keluar Sentul ya, Sentul sirkuit. Konsumsi BBM sudah mencapai 22 km per liter ya BBM-nya. Matahari sudah agak tinggi, jadi agak terang terlihat ya di kamera. Wih, sudah rame. Mau jalan-jalan, happy-happy. Teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Puncak, Bogor, happy holiday. Semoga bisa menghilangkan stres, kepenatan gitu ya, yang saat dari hari Senin sampai hari Jumat stres, sibuk di Jakarta, banyak polusi. Memang harus membagi waktu ya supaya nggak stres terus ke Bogor atau Puncak, lebih sedikit polusinya. Bis juga. Ini ada truk air mineral dari Sukabumi. Ini truk ini kalau turun penuh nih dari pabrik, tapi kalau dia ke Bogor kosong. Mungkin biasanya truk-truk air mineral itu yang ke arah Bogor, saya beberapa kali ketemu ya, itu kenceng-kenceng ya, karena kosong, tidak ada airnya, galonnya doang. Tapi kalau turun Jakarta, jadi kayak tadi tuh dia ndut-ndutan, bebannya berat, seperti beban sebagian teman-teman kita juga berat. Sudah ramai, sudah kesiangan sih ya kalau
jam 7:30 ini baru sampai di Sentul ya, ke puncak. Biasanya udah macet tuh. Harusnya sampai puncak itu jam 6. Jadi belum begitu ramai. Kalau segini hari mah penuh. Kalau lewat Ciawi ya, lewat puncak harus lewat Jalan Motong. Nanti saya akan bikin videonya deh. Saya akan ngasih tahu jalan pintas dari Bogor Selatan ke puncak, tapi nggak lewat Ciawi. Ada shortcutnya. Nanti di video selanjutnya ya, saya akan coba bikin. Karena banyak teman-teman yang mencoba jalan pintas, ada yang ditipu, ada yang dimintain duit 100.000, 200.000. Padahal sebenarnya jauh lebih nyaman kalau lewat Bogor Selatan. Muncul di jembatan tuh sudah agak atas, sudah nggak lewat Gadok yang pasti. Nanti videonya akan saya bikinin deh buat orang Jakarta yang mencari suasana segar. Karena 5 hari stres, 2 hari rilis stresnya. Oh, sudah sampai Cibinong aja nih. Ya, sudah sampai keluar tol Cibinong. Sekarang konsumsi BBM 24,8 km per liter. Kita buktikan apakah dia bisa nggak sih gitu ya, sampai 30. Ini sudah 25 nih. Sudah 25. The moment of truth. 5 km lagi, 5 km per liter lagi. Apakah benar atau hoax? Ya. Expander bisa 30 km per liter. Oh ya, ini expander saya ini tahun 2019, generasi pertama ya. Saat ini kilometernya 33.000 sekian ya, masih cukup irit sih kalau ada teman saya. Nah, kilometernya belum gondrong. Kasih lampu. Sabar bos, ini kan di jalur 2. Kalau mau nyusul ya monggo jalur 4. Jalur 3, sorry. Kalau mau nyusul jalur 4. Yang penting kan di atas 60 km per jam. Jadi teman-teman kalau di jalan tol itu ada speed limit maksimum dan minimum ternyata ya. Jangan lupa. Maksimum itu 80. Kalau dalam kota, luar kota 100, minimum 60 km per jam. Kalau saya ini udah 75 speed dari tadi, konstan. Wah, bus lewat. Oh, polisi dari markas Brimob. Karena kalau dari Brimob, markas Brimob keluar dari situ tadi, Cibinong. Ya, sekarang Gunung Putri. Sudah sampai Gunung Putri, Cikeas. Konsumsi 25,926. Sudah 26 km per liter. Apakah benar sampai 30? Nanti kita buktikan bersama-sama.
saya lupa tadi baca. Papan pengumuman digital. Terlihat yang turun ke arah Jakarta ini sudah mulai rame ya dibandingkan tadi di daerah sekitaran Sentul. Nah, kita sekarang di rest area, masuk rest area. Kilometer 22. Nah, ini di rest area ini pembensinnya cukup lengkap ya, ada Shell dan Pertamina. Ini salah satu pom bensin favorit saya gitu, karena saya selama ini ngisinya selalu Shell. Sebenarnya bukannya belagu atau sombong sih ngisi Shell. Mungkin kualitasnya sama ya kayak Pertamina ya ngisi Shell, namun nah ini yang penting nih, kuantitas gitu ya, kuantitas. Saya isi bensin di Shell 10 liter, saya pasti dapat 10 liter. Kalau isi di Pertamina belum tentu dapat 10 liter. Dan itu saya berkali-kali itu mengalami hal itu gitu ya. Jadi saya kan kalau di Jakarta Bandung ya, Jakarta Bandung Semarang itu kan Jakarta Bandung Cirebon itu ada Shell. Di luar itu kan memang nggak ada. Contoh waktu itu saya ke Surabaya, ini mobil bensinnya itu seperempat lah, indikatornya seperempat kosong gitu ya, seperempat. Pas ngisi Pertamax di Surabaya 41 liter gitu. Saya bilang, wah, masa 41 liter gitu masih seperempat. Biasanya di Shell itu kalau sampai bunyi aja itu nggak nyampe 40 deh, setahu saya. Sampai bunyi itu sampai 40 deh, kalau nggak salah 39 something gitu, nggak nyampe 40. Itu udah bunyi itunya tuh indikatornya. Ya karena saya kadang-kadang suka kelupaan isi bensin, jadi begitu mepet baru nyari pom bensin. Kadang-kadang memang agak, even di Jakarta pun kadang-kadang agak sedikit kan di lokasinya kan, kadang sampai bunyi isi bensin tuh 40. Itu seperempat 35 hampir 36 gitu. Wah, Pertamina itu yang saya jadi males ngisi di Pertamina. Kuantitas bukan kualitas sih, mungkin kualitas sama, bahkan ada yang lebih bagus ya, tapi kuantitas gitu. Jadi intinya kalau sekarang misalnya harga Shell lebih mahal 10-20% dari misalnya Pertamina gitu ya, saya bilang itu hasilnya kalau dihitung literannya dengan beli 10 liter di Shell itu, kalau mau apple to apple jumlahnya harus beli 12 liter di Pertamina gitu, biar dapatnya sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kalau saya senang di Shell itu karena saya orang yang malas nyuci mobil. Saya jarang nyuci mobil deh. Itu kalau nyuci mobil kalau kepaksa banget, kalau kotor banget gitu ya. Nah, kalau di Shell itu enaknya ketika kita isi bensin itu sama petugasnya ditawarin kaca dibersihkan. Itu yang kedua itu. Lalu yang apa lagi ya enaknya? Oh, yang ketiga ini yang paling penting, yang ngisi jarang antri. Beda sama Pertamina ya, karena antri 4 mobil, 5 mobil di Shell paling 1 gitu, paling banyak 2. Dan saya kalau ke Shell, kalau udah ada 3 ngantri saya nggak mau ngisi, saya jalan, saya lewatin aja gitu. Ya, karena saya sering buru-buru kalau
kalau di jalan gitu. Jadi ngabisin waktu nunggu 3 mobil isi bensin, ya nanti aja deh, saya mendingan jalan dari tempat lain gitu, ngerjain apa dulu. Makanya jarang saya isi bensin di office hour. Kebanyakan seringan tuh malam gitu ya, mau pulang gitu ya. Itu 3 hal itu kenapa saya lebih suka ngisi di Shell. Yang utama sih itu kuantitas. Nah ini sudah sampai Jor 2 ya, sudah sampai Simpang Susun Jor 2. Nah ini per hari ini 19 November 2022, katanya Jor 2 ini akan nyambung Jor Cilandak tuh, yang ke arah Citos ya, ke arah Citos, tol Andara ya, tol Andara. Tapi katanya sih tanggal 17 kemarin gitu ya, sudah nyambung. Jadi kalau dari Jor 2 ke, kalau misalnya teman-teman ingin ke Blok M, ke Pondok Indah atau ke Cilandak, itu nggak perlu lewat Jor 1, Jor 2 terus. Nah, nanti terus tuh yang depan Citos tuh, tol yang depan Citos yang ada high school ya, pas tol high school. Sekarang belum nyambung, kita masih keluar dulu, habis Depok keluar kira-kira 3 kilo 4 kilo apa, masuk lagi ke tol Andara. Dan ini kita masuk Cibubur ya. Konsumsi BBM sudah 27,2 ya, kecepatan konstan 78 deh nih, 75 lebih sih, 78 sampai 80 konstan terus dari tadi kilometer 43 ya, 43 atau 42. Terus kontrol dari tadi aktif terus ya. Saya tadi paling ngerem selain di tadi ya gerbang tol, paling tadi ngerem sekali doang gitu. Jadi kaki saya memang benar-benar nggak nginjak rem, nggak nginjak gas, konsisten. Speednya itu harus konsisten, tidak di gas yang ekstrim, nggak di rem yang ekstrim gitu ya. Itu salah satu cara bagaimana kita membuat mobil kita biar lebih irit. Banyak, ada beberapa cara sih yang agar konsumsi bensin mobil kita irit. Tadi cara berkendara itu cukup itu sangat ini ya, sangat apa istilahnya, sangat besar pengaruhnya ke konsumsi. Lalu ban juga, tekanan ban juga harus sesuai dengan pabrikan, nggak boleh terlalu kempes atau terlalu keras gitu ya. Lalu juga beban mobilnya itu juga sangat berpengaruh ya, karena semakin besar bebannya semakin boros konsumsi bensinnya. Kali ini saya hanya sendiri nih, itu sendiri, lalu di belakang juga nggak bawa apa-apa sih. Sudah mulai rame nih, sudah lewat Cibubur ya.
keluar dari kandang, jalan-jalan weekend. Ya, sekarang 7.30 ya, berarti jalanannya sangat lancar ya. 7.30 sudah mau simpang susun Jor ya. Setengah jam, nggak nyampe setengah jam. Dari keterangan di atas sih itu kosong, yang hijau semua, jadi aman sampai Bekasi, tidak ada kendala, lancar jaya. Ini sudah masuk ke Jor, simpang susun Jor. Ini biasanya kalau hari biasa nih di sini aja sudah, waduh, banget. Setelah COVID mereda ya, yang saya bingung tuh orang-orang kenapa pada ke kantor lagi ya. Padahal kan waktu COVID bisa gitu ya, di rumah, bekerja di rumah atau work from home gitu ya. Kenapa sekarang pada ke kantor lagi ya? Saya justru biasanya hari Senin, Selasa itu saya di Bogor, kerja dari rumah. Paling saya ke Jakarta tuh Rabu, Kamis. Ke Jakarta Rabu, nginep semalam 2 malam di Ben Hill. Nah, setelah itu pulang lagi Bogor. Biasanya saya Jumat, Senin itu biasa saya di Bogor. Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis tergantung panggilan. Maklum, masih cowok panggilan. Kalau panggilan Jakarta ya saya ke Jakarta. Cuman saya jarang ke Jakarta tektok PP gitu. Biasanya nginep semalam di Ben Hill. Nggak kuat macetnya. Itu saya pernah dari saya nganterin, saya ada meeting jam 11 kalau nggak salah ya, jam 11 atau jam 12 lah, saya lupa. Saya paling berangkat tuh udah agak siang gitu, jam setengah 9 gitu, atau jam 9 saya berangkat. Kalau saya kan orang sudah pada sampai di kantor ya, sudah kerja gitu ya, sudah nggak, jalannya sudah dikit. Ternyata 2,5 jam dari jam 9 sampai waktu itu saya kemana tuh, setengah 12 gitu. Kayak akhirnya saya kapok. Semenjak COVID sudah mereda nih, saya jarang jalan ke Jakarta pagi kayak gini, jarang banget nih kalau hari kerja ya. Saya biasanya justru ke Jakarta itu malam. Misalnya meetingnya hari Rabu pagi gitu ya, saya ke Jakartanya Selasa malam jam 11 ya, setengah 12 ya, sampai Jakarta, sampai Ben Hill, tidur. Datang tidur pagi, bangun santai, meeting jam 9 di Ben Hill, bangun jam 8 juga masih bisa gitu. Parah jalan ini dari Bogor ke Jakarta macetnya ya, walaupun ada supir atau apa kan tetap aja bete. 2,5 jam. Temen saya yang di Bekasi juga cerita sih, sama tuh, dia juga cerita, bilang wah sama aja macet juga, malah lebih parah katanya Bekasi. Kalau sore pulang bisa 3 jam dari Sudirman ya, teman ada Sudirman, naik kereta penuh, naik mobil macet. Kayak gitu jangan tinggal di Bekasi bro. Ben Hill, sempat macetnya Ben Hill paling setengah jam, sejam lah paling lama. Ya ini sudah sampai simpang susun Taman Mini ya, Pinang Ranti.
terkonsumsi 28,2 km per liter. Kayaknya sampai ke sini, tapi nggak tahu lah, kita lihat ya nanti. Kita buktikan berapa kilometer expander ini akan mengkonsumsi bensin. Jadi mundur terus. Ini kalau jadi lumayan, harusnya mengurangi ini ya, mengurangi kendaraan, terutama orang Cibubur, orang Taman Mini, Pondok Gede. Harusnya dengan adanya kereta ini mereka naik kereta ya, nggak bawa mobil. Apalagi ini keretanya sampai Duku Atas ya, lewat Kuningan, Cawang, Kuningan. Ya kita lihat aja nanti. Ini rencananya kalau nggak salah Maret tahun depan apa Agustus gitu. Targetnya kemarinnya Agustus tahun ini, gagal. Mundurnya sudah berapa kali ini nih. Terus mundur lagi Desember tahun ini, terus Maret, kayaknya Maret deh, Maret apa Agustus lah. Tapi kalau ngelihat di Duku Atas sih memang masih panjang tuh perjalanan. Kalau melihat konstruksinya, kemarin saya lewat situ minggu lalu ya, melihat progres pembuatan stasiun di Duku Atas itu masih lama memang. Kayaknya Agustus tahun depan deh kalau nggak salah gitu. Ya sudah masuk tol Dalkot Lingkar Dalam, sudah terlihat ada mulai rame mobil. Sekarang konsumsi masih 28,3. Bayar tol dulu. Ya, ternyata kosong. Cawang, dan ramai. Masih 28,3. Aktifkan lagi cruise control, tapi sekarang sudah 60, RPM 1500, malah turun sekarang. Oh, gara-gara tadi berhenti bayar tol ya, 28,0. Expander nih cruise controlnya nggak bisa sampai di bawah 40 ya. Jadi dia baru bisa aktif cruise controlnya kalau minimal 40 km per jam. Kita arah Semanggi. Nah, ini kita sampai sini 42 ya. 42 km tadi kalau melihat kilometer di jalan tol.
Oke, sudah masuk tol dalam kota ya. Tol dalam kota. Ini speed saya 55, RPM 1400. Konsumsi masih 28,2. Jadi memang konsumsi ini sebenarnya tidak atau kurang maksimal ya, karena waktu itu saya pernah sampai 30 gitu, 30 km per liter. Cuman memang belum saya videoin gitu ya. Saya ada foto yang saya pernah foto tuh 29. Mungkin nanti saya share fotonya. Ini 28, masih kurang maksimal nih. Gitu ya. Nanti kita coba lagi cobaan kedua. Ini baru cobaan pertama ya. Kita akan buktikan, saya akan buktikan apakah bisa apa enggak gitu. Apakah hoax apa enggak, karena kan kalau nggak ada bukti katanya hoax ya. Hanya gosip. Oke, di sini kita mencari pembuktian. Oke, sepertinya sudah mulai penuh di Jakarta. Jadi kita sudahi dulu aja videonya. Nanti saya ambil screenshotnya ya. Untuk speed ini 28,2. Sebentar saya pindahin ini dulu, pindahin kameranya. Saya pause sebentar. Nah, ini ya. Jadi memang 28,2 ya dapat maksimum. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti akan saya buat lagi video lagi untuk membuktikan bahwa expander ini bisa nggak sih 30 gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.